رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي ورسول الله والبدوي ورسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa hadama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbab fillah wa ruyufana a'izzah hadanallahu wa iyyakum ala huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 5328. Hadis terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'un." Ta'un itu adalah baqiyatu rijzin, sisa dari azab, au adabin atau adab. Ini disebut dengan atok bayan dalam istilah ilmu nahwu atau dalam istilah ilmu bayan. Atok bayan menggabungkan atau kalimat yang sama dengan makna yang sama, menatapkan kalimat yang berbeda dengan makna yang sama, disebut dengan atok bayan. Baqiyatu rijzin aw adabin, sisa daripada azab atau azab. Ursila, yang pernah dikirimkan, ala ta'ifatin, atas satu kelompok daripada Bani Israel. Bani Israel itu suku yang terkenal dengan pembangkang, suku yang banyak dikirimkan para anbiya kepada mereka, suku yang dikenal dengan membunuh para anbiya. Lebih pada 70 nabi mereka bunuh. Diriwayatkan satu-satunya nabi yang mereka segani, yang mereka takuti, hanya Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka dikirimkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azab demi azab atas pelanggaran tersebut. Jadi ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya itulah yang dikirimkan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan ta'un. Jadi ta'un itu adalah baqiyatu rijzin aw adabin, sisa daripada azab, ursila, yang pernah dikirimkan kepada sekelompok daripada Bani Israel. Fa idza waqa'a bi ardin, maka apabila terjadi ia ta'un, waqa'a terjadi, bi ardin, di sebuah lokasi, di satu daerah. Ardin artinya bumi, maksudnya bukan bumi. Kalau bumi maknanya seluruh wilayah sudah terjadi ta'un. Ini bi ardin, di sebuah lokasi, wa antum biha, padahal kalian berada di lokasi tersebut. Wa antum, padahal. Wow sebetulnya kan maknanya dan, tapi di sana bukan mati dan, tapi fa, mana fa.
maka disebutlah dia dengan waw hal. Padahal kalian biha berada di lokasi tersebut. Apa perintah Nabi? Fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari lokasi tersebut. Firaran minhu, karena lari darinya ta'un. Ini sunnah baginda Nabi SAW menyikapi ta'un. Ta'un sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi di muka bumi ini. Sudah dicatat di dalam Lauh Mahfuz siapa orang-orang yang mati karena ta'un. Di mana tempat-tempat terjadinya ta'un tidak bergantung kepada besarnya dosa penduduk tersebut. Tidak bergantung kepada penduduk itu taat kepada Allah atau tidak taat. Generasi itu taat kepada Allah atau tidak taat. Kenapa? Karena di zaman sahabat pun ta'un itu pernah terjadi, yaitu di sebuah lokasi di Yaman yang disebut dengan Amwas, di bawah kepemimpinan Gubernur Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi terjadinya ta'un bukan karena kesalahan pemimpin, terjadinya ta'un bukan salahnya sebuah generasi. Kejadian ta'un menimpa suatu daerah itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatakan kesimpulan yang salah, kita tidak mengatakan ini penyebabnya, ini alasannya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa perintah Nabi kepada orang yang ada di tempat yang dilanda ta'un. Maka perintah Rasul adalah fala takhruju minha, maka janganlah kalian lari dari lokasi tersebut, firaran minhu, karena mengelakkan diri karena lari dari ta'un. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila terjadi ta'un tersebut di sebuah lokasi, walastum biha, padahal kalian tidak berada di lokasi tersebut. Walastum, padahal kalian tidak berada biha, di lokasi tersebut. Fala tahbitu 'alaiha, jangan kalian turun atas lokasi tersebut. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau berkunjung ke Amwas, Amwas itu Yaman Syria, Syam. Amwas mana? Di Syam. Gubernurnya Sayyidina Amru, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena di Syam atau di Amwas, kampung kecilnya, terjadi penyakit ta'un yang mematikan sekian penduduk setiap harinya, datanglah Sayyidina Abu Ubaidah ke perbatasan menyambut kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menginformasikan bahasanya di kampung kami terjadi ta'un. Jadi terserah Amirul Mukminin mau masuk ke Amwas atau mau balik lagi ke Madinah, terserah. Kata Sayyidina Amr bin As, kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, saya akan pulang ke Madinah. Apa jawaban daripada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah? Apa kata beliau? Afarartum min qada'illah, apakah kamu lari daripada qada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Na'am, farartu min qada'illah ila qada'illah, saya lari daripada satu ketetapan Allah kepada ketetapan Allah yang lainnya. Akhirnya datanglah satu orang sahabat dan menyampaikan, apa kata beliau? Sami'tu, aku pernah mendengarkan hadisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit ta'un. Aku pernah mendengarkan arahan Nabi tentang ta'un. Ini hadis yang disampaikan. Apabila ta'un terjadi di sebuah tempat, kalau kalian belum ada di tempat tersebut, jangan masuk ke tempat itu.
apabila kalian sudah ada di tempat itu, jangan pernah keluar dari tempat tersebut. Nah, di sini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bagaimana keyakinan kepada Allah dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila hari hujan lebat, lalu kita keluar daripada rumah, katakan bawalah payung. Enggak, kalau Allah takdirkan basah, kalau enggak. Itu bukan keimanan yang betul. Kalau justru seperti itu prinsip iman, maka Sayyidina Umar bin Khattab akan masuk ke wilayah kaum tersebut. Kenapa? Karena keyakinan Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi, apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Masya Allah, kana ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Jadi kalau nggak akan terjadi, itu apa keluar? Masuk saja. Nah, di sini ada dua prinsip, ada dua ajaran yang diajarkan. Yang pertama keyakinan, yang kedua amaliyah syariah. Tidak boleh memisah antara keyakinan dan syariah. Rezeki kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau usaha dapat rezeki, kalau nggak usaha juga tidak ada rezeki. Jadi kalau usaha buang-buang waktu. Itu yang dilakukan oleh seorang sahabat ketika dia datang ke suatu masjid, kemudian dia masuk ke dalam masjid tidak mengikat ontanya. Lalu Nabi bersabda, kenapa kamu tidak ikat ontanya? At-tawakkalu 'ala Allah. Serah kepada Allah. Kalau pulang dari masjid onta itu lari, alhamdulillah itu takdir Allah. Kalau saya diikat, mau lari juga, kalau nggak lari. Jadi nggak ada fungsi sama ikat itu. Kalau Allah berkehendak dengan diikat, dia akan lari. Kalau nggak diikat, nggak lari ya nggak lari. Ya terserah Allah saja. Apa kata Nabi? Irbid summa tawakkal Allah. Kamu buat usaha dulu mengikatnya, kemudian kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ajaran Ahlus Sunnah yang betul. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena sudah jelas wilayah itu ada pohonnya, ada penyakitnya, ada virusnya, untuk apa kita masuk? Apakah yang kita tidak masuk berarti kita tidak yakin yang takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keyakinan itu dalam hati, tapi amal tidak bisa menguji takdir Allah. Saya dipahami. Saya mau banyak makan, nggak banyak makan, mau bermain, nggak bermain, takdirkan habis ya habis, nggak habis. Jadi kalau Allah takdirkan jadi habis Quran, nggak baca Quran pun tidak habis saya, nggak akan pernah. Gak akan pernah. Jadi ada usaha. Nah setelah usaha baru tawakal. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. Azam dulu baru tawakal kepada Allah. Azam itu kapan datang? Setelah usaha maksimal, baru tertanam dalam hati keyakinan yang mantap untuk mendapatkannya. Setelah itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicampur sawahnya sesuai dengan aturan yang benar, ditanam dengan bibit yang benar, dijaga sawahnya, kemudian diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawahnya tidak dicampur, tidak dibajak, tidak ditanam bibit, orang turun panen, diturun juga panen. Bawa karung juga. Nyambi rumput. Kenapa padi saya nggak tumbuh? Kapan kamu nanam padi? Dan kalau Allah kehendaki tumbuh padi, ya padi. Itu sudah terbalik. Keyakinan sudah menjadi amalan, amalan sudah berubah menjadi keyakinan. Keyakinan itu di dalam hati, amal itu sesuai dengan syariat. Apa syariatnya? Kalau kamu berada di luar negeri, tolong jangan masuk ke sana. Kalau kamu ada di dalam, jangan keluar dari sana. Keyakinan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
At-ta'unu syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah mati syahid. Nilai syahadah, nilai mati syahid bagi setiap muslim. Ta'un itu nilai mati syahid bagi setiap muslim. Jadi sahabat-sahabat yang meninggal di tahun Amwas, termasuk Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an, gubernur Syam itu sendiri, itu dikaruniakan oleh Allah mati syahid. At-ta'unu, hadis berikutnya, kana adaban. Ta'un itu adalah dia sebagai adab. Ta'un kana ada dia, adaban sebagai adab. Ya ba'athahu Allahu, yang mengirim nya kemana modelnya? Nya ta'un, siapa yang ngirim? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dikirim? Ala may yasha, kepada orang-orang yang Allah mau. Ala may yasha, kepada orang-orang yang Allah mau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'alahu, dia menjadikan nya ta'un rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Ta'un itu pedang memiliki dua mata. Pedang dengan dua sisi mata. Satu sisi kepada orang kafir sebagai azab Allah, satu sisi kepada orang beriman itu adalah rahmat. Maka kalau dipandang dari kacamata sejarah, hanya pakar sejarah, maka dikatakan sahabat kalah dalam perang Uhud. Tapi kalau dipandang dari sisi hakikat, tidak ada pernah kekalahan yang terjadi bagi orang beriman di mana saja. Sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Qudsi yang Allah ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ajibtu min amril muslimin, saya kagum dengan urusannya orang-orang Islam. Ajibtu min amril mu'minin, kata Allah, saya kagum dengan urusan orang-orang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat Allah, syakara, dia bersyukur, dalam syukurnya dia mendapatkan pahala. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar, di dalam sabarnya dia pun mendapatkan pahala. Jadi bagi orang beriman tidak ada sisi kerugian. Bagi orang beriman tidak ada sisi kekurangan. Menang dalam perang Badar sebuah kemenangan, kalah di perang Uhud itu juga sebuah kemenangan. Sakit itu adalah sebuah kemenangan, akan ada pengampunan dosa. Sehat juga ada sebuah kemenangan. Nabi SAW bersabda, tidak ada nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam kecuali nikmat sehat walafiat. Tapi dari sisi yang lain, Nabi juga bersabda, demamnya orang beriman satu malam itu menghapuskan dosa mereka. Apa yang merugikan bagi orang beriman? Ada? Gak sanggup berpuasa, makan saja setiap hari. Tapi bersyukur. At-ta'imus syakir kas-sha'imis sabir. Orang yang makan setiap hari tapi syukur kepada Allah sama nilainya dengan orang yang puasa yang bersabar. Ketika Sayyidina Rasulullah SAW pulang dari masjid bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "A'indaki ghada?" Apakah bersamamu ada makan pagi wahai Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu, tidak ada wahai Rasul. Nabi bersabda, "Idzan ana shaim." Kalau itu saya puasa. Tapi apabila ada hidangan makan, maka Nabi pun sarapan pagi.
Setiap kalian bertanyakan hal indakum wada kepada tugas khidmat, apakah bersama kalian ada makan pagi? Mereka jawab ada. Kalau itu kami makan. Tapi apabila mereka katakan nasi gak masak, idzan ana shaim. Kalau itu saya puasa. Karena kalau dia makan, pahalanya sama dengan orang puasa. Hadis yang kita riwayatkan sebelumnya. Yang penting orang makan itu niatnya untuk memakan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Ta'imus Syakir kas-Sha'imus Sabir. Hadis sahih yang diriwayatkan satu hadis sebelumnya. Allah. Belum selesai. Selesai di sini kita ada. Falaisa min ahadin, maka tidak ada dari siapapun. Falaisa, maka tidak ada, min, dari, ahadin, siapapun, yaqa'ut ta'un, yang terjadi ta'un, fayamkuthu fi baladi, lalu dia menetap di negerinya. Fayamkuthu, lalu dia menetap di negerinya. Sabiran, keadaan dia sabar. Muhtasiban, keadaan dia mencari pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah. Dia meyakini sesungguhnya tidak akan menimpanya, la yusibuhu, tidak akan menimpanya, ma kataballah, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Illa, kecuali, ma kataballah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, lahu, bagi orang tersebut. Kecuali kana lahu mithlu ajri syahidin, adalah bagi orang tersebut seperti pahala orang mati syahid. Di kampung dia terjadi penyakit taun, mewabah penyakit yang tidak tahu asal usulnya apa obatnya. Ratusan puluhan orang meninggal setiap harinya. Anaknya meninggal, tetangganya meninggal, kemudian besok paginya istrinya meninggal. Bergelimpangan mayat sampai nggak cukup tenaga untuk menguburkannya. Bahkan yang menguburkan mayat kemarin hari ini dikuburkan. Tapi dia tinggal di wilayah tersebut, nggak lari sama sekali. Dia sabar menerima, walaupun dia ditimpa memang sudah Allah takdirkan. Dia yakin sesuatu yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka orang tersebut kalau mati karena penyakit itu, dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Itu yang disebut dengan syahid akhirat. Apa maksudnya syahid akhirat? Di dunia dia dimandikan, di dunia dia dikafani, di dunia dia disolatkan, tapi di akhirat dia digabungkan bersama orang-orang mati syahid. Beda sama syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat tidak boleh dimandikan karena darahnya sebagai saksi di hadapan Allah, wajib dikafani dan tidak boleh disolatkan. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak mandi, karena dia berlumuran dengan darah, jadi tidak boleh disolatkan. Hanya dikafani dan dikuburkan, dan di akhirat dia digabungkan bersama orang-orang yang mati syahid. Di dunia dia diselenggarakan seperti orang mati syahid, di akhirat dia digabungkan bersama orang-orang syahid. Beda sama orang ini. Orang ini di dunia dia diselenggarakan seperti orang biasa, tapi di akhirat dia bergabung bersama orang-orang mati syahid. Kita masuk ke kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya nomor 5331, hadis diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.
dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'un wuddatun." Ta'un itu seperti gondok, ka wuddatil ba'ir, seperti gondok onta. Gondok itu sejenis penyakit yang membesar di bagian leher. Dan kemudian orang babuk, besar leher. Al-muqimu biha, orang yang tetap dinya tempat yang terjadi ta'un, kasyahid, sama dengan orang yang mati syahid. Artinya pahalanya sama dengan orang mati syahid. Derajatnya, posisinya, kedudukannya di akhirat Allah tempatkan di mana Allah tempatkan orang-orang mati syahid. Minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi kedudukan ketiga setelah anbiya dan siddiqin. Wal faru minha, sedangkan orang-orang yang melarikan diri, orang-orang yang melarikan diri minha darinya ta'un, kal fari minaz zahaf, sama dosanya, sama hukumannya dengan orang yang melarikan diri dari medan perang. Zahfi, pertempuran yang sedang berkecamuk. Maka orang yang lari dari ta'un di kawasan tempat tinggalnya terjadi wabah penyakit, kalau dia keluar dari tempat tersebut pindah ke tempat lain, maka dosanya sama dengan orang yang kabur dari medan tempur. Salah satu hikmahnya adalah supaya dia tidak membawa virus yang terjadi ke wilayah yang lain. Supaya dia tidak membawa virus yang terjadi ke wilayah lain. Kemudian supaya tidak terjadi taswis, merusak perasaan atau was-was yang terjadi di tempat di mana dia datangi. Misalnya dia datang hari Senin, hari Selasa di tempat itu ada yang meninggal dunia. Maka apa kata orang? Si fulan dari kampung sebelah itu yang bawa penyakit di sini. Karena dia berasal dari kampung ta'un. Sama halnya dengan taswis yang dilakukan oleh orang yang kabur di medan perang. Kalau dari awal dikatakan saya gak ikut, gak besar dosanya, bahkan tidak berdosa kalau memang dia tidak mampu, bahkan tidak berdosa kalau memang pasukannya cukup. Tapi ketika dia lari, ketika sudah berada di medan tempur, itu akan merusak semangat daripada yang lain. Taswis, membuat kekacauan. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika mau berangkat perang. Tengah jalan dia bawa kawan-kawannya untuk balik. Ini mematahkan semangat. Kalau sudah berangkat tidak ada bahasa balik. Kalau mau balik jangan berangkat. Apalagi sudah di medan perang sedang keadaan kacau balau, dia lari. Ini bikin teman-teman yang lain akan lemah semangat dan pesimis, perang tidak bisa dimenangkan. Seperti itulah yang terjadi kalau sekiranya orang yang lari daripada wilayah ta'un pergi ke tempat yang lain, itu membuat taswis tempat yang dia tuju.
Akhirnya orang nggak mau sholat jamaah ke masjid. Kenapa? Ada orang kampung Tongon datang jamaah ke masjid. Nah, itu yang terjadi di tempat kita beberapa tahun yang lalu. Nah, kisahnya, menyikapinya, tapi hakikat yang sebenarnya kita tidak tahu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "At-ta'unu wahzu a'daikum minal jinni." Ta'un itu adalah wahzu. Wahzu itu maknanya di kamus ta'nu, menusuk yang tidak tembus, itu mana wahzu. Tapi kalau ditusuk pisaunya keluar dari arah sebalik, itu nggak disebut wahzu. Tapi kalau ditusuk pisaunya nggak nembus dari sisi sebelahnya, disebut dengan wahzu. Jadi ta'un itu adalah menusuk musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Jadi yang kena ta'un bukan manusia saja, jin juga kena. Cuman kita nggak tahu informasinya kemarin, apakah jin ada korban atau tidak. Apakah jin dia bisa pulang kampung atau tidak, nggak tahu. Yang jelas, kalau sesuatu menimpa manusia, dia akan juga menimpa kalangan jin. At-ta'unu wahzu a'daikum minal jinni. Ta'un itu adalah menusuk, menyakiti musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Wa huwa lakum syahadatun. Dan dianya ta'un buat kalian yang beriman, bukan buat kalian manusia itu. Buat kalian yang beriman, itu adalah nilai mati syahid. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "At-ta'unu syahadatul li ummati." Ta'un itu adalah mati syahid bagi umatku. Ta'un itu adalah mati syahid bagi umatku. Wa wahzu a'daikum minal jinni, dan menyakiti musuh-musuh kalian dari kalangan jin. Artinya jin non muslim. Karena Nabi pernah bersabda, jin itu ikhwanikum. Wala tastanju bil azmi. Jangan kalian istinja menggunakan tulang. Fa innahu ta'amu ikhwanikum minal jinni. Karena tulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka jin yang dimasukkan di situ adalah jin muslim, jin yang beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na Qur'anan Arabiyyan. Wa qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika wahyu diturunkan, jin mendengarkan Al-Quran pada baginda Rasulullah SAW. Lalu dia pulang ke kampungnya dan menyampaikan, "Wahai masyarakatku, aku baru saja mendengarkan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka berimanlah kalian dengannya." Dan Nabi pernah memberikan suatu waktu untuk memberikan dakwah kepada kalangan jin. Pada saat itu yang dibawa adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atau riwayat yang lain pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW melingkari sebuah garis, lalu Nabi sabdakan, "Jangan kamu keluar dari garis ini." Lalu Nabi menyampaikan dakwahnya kepada kalangan jin. Maka ketika dikatakan di sini itu adalah menyakiti musuh kalian dari jin, maka jin itulah jin non muslim, bukan seluruh jin tidak. Wuddatun kawuddatil ibli. Ta'un itu berupa gondok seperti gondok onta.
sesuatu yang membengkak yang terjadi pada unta, takhruju fil abad, dia bisa keluar di ketiak. Nah, coba lihat ketiak, bisa. Kalau membengkak itu tahu mana? Kalau antum mati syahid. Takhruju fil abad, dia bisa keluar di ketiak. Pernah dulu salah satu dari santri Darul Ulum, dia baru belajar beberapa hari, kemudian dinyatakan sakit. Ketika kita jenguk, seolah-olah badannya dua buah, saking bengkaknya sebelah daripada bahunya, seolah-olah dia punya dua badan. Itu kira-kira bentuk daripada tohon, membengkak di bawah ketiak, bengkak seperti ada satu badan lagi di sebelah. Nah, wal maraki, maraki dari lihat di kamus nggak jumpa artinya. Nah, itu PR untuk cari sendiri. Dan maraki, bengkak yang keluar di maraki, bahasa Arab. Allah. Apa itu? Saya nggak tahu artinya, itu nggak paham. Nanti dilihat di kamus. Nah, maka kamus Al-Munawwir itu tidak cukup penyelesaian masalah hadis. Jadi kamus khusus yang disusun oleh ulama untuk hadis adalah Mukhtar Sihah. Soalnya nanti kita carikan. Catat dulu, belum tahu artinya. Man mata, siapa saja yang meninggal fihi padanya ta'un, mata syahidan, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Siapa saja yang meninggal fihi padanya ta'un, mata syahidan, maka dia telah meninggal dalam keadaan mati syahid. Wa man aqama fihi, siapa saja yang menetap tinggal, aqama menetap tinggal, fihi padanya tempat terjadinya ta'un, kal murabiti fi sabilillah, sama pahalanya dengan orang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal murabiti, sama pahalanya dengan orang-orang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pahala orang berjaga-jaga di jalan Allah? Hadis ini kita diriwayatkan beberapa bulan yang lalu. Salah satu riwayat yang masih kita ingat mafhumnya, bahasanya orang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tinggal di perbatasan daerah, dia tugasnya menjaga keamanan supaya wilayah tersebut bisa diamankan dari penyusupan musuh. Maka ibadah yang dia lakukan, zikir yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, kalaupun dia meninggal dunia dalam keadaan berjaga-jaga, maka dia tetap dinilai mendapatkan pahala yang sama sampai hari kiamat. Tidak berlaku baginya idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath, apabila manusia meninggal dunia putus amalnya kecuali 3 perkara. Itu tidak berlaku bagi murabit. Walaupun dia meninggal, tapi tetap ditulis pahala sholat 5 waktunya setiap hari. Kalau dia meninggal dalam keadaan menjaga rawatib, dia tetap dianggap melakukan rawatib setiap hari sampai hari kiamat. Kalau dia melakukan puasa Senin dan Kamis, maka dia tetap dianggap mendapatkan pahala Senin dan Kamis sampai hari kiamat. Itu pahala orang murabit. Maka orang yang meninggal, yang menetap di tempat di mana terjadi ta'un lalu dia meninggal dunia, maka pahala apa saja yang menjadi rutinitas daripada kesehariannya
tetap dicatat sampai hari kiamat. Wa man farra minhu, siapa saja yang lari dari ta'un, menghindar dari ta'un, karena adalah orang tersebut kalfari minaz zahfi, seperti orang yang lari dari medan tempur, termasuk salah satu dosa besar. Titik. Nah, at-ta'un, Nabi SAW bersabda, orang yang meninggal karena ta'un, wal ghariqu, orang yang meninggal karena tenggelam, wal batinu, tulis artinya, orang yang meninggal karena perut. Karena perut artinya karena sakit perut, apakah itu asam lambung, atau usus buntu, atau usus berlipat, atau usus kempes, atau usus bocor, macam-macam penyakit perut. Itu semuanya wal harik, meninggal karena kebakaran. Kebakaran karena bangunan, kebakaran karena tabrakan, kebakaran karena disambar petir, wan nufasa, dan orang meninggal karena melahirkan. Dan orang yang meninggal karena melahirkan, syahadatul li ummati, itu merupakan mati syahid bagi umatku. Nah, ini beberapa kumpulan kematian yang di dunia diselenggarakan seperti orang biasa, tapi di akhirat kalau dikumpulkan bersama orang-orang mati syahid, ini hanya sebagiannya. Di tempat yang lain Nabi pernah sabdakan, di antaranya orang yang mati karena reruntuhan, tertimbun karena gempa bumi atau karena longsor. At-tahir, orang yang bersuci. An-naimu, yang tidur. Kas-shaimil qaim, sama dengan orang yang puasa yang sholat malam. Paginya, siangnya dia puasa sunnah, malamnya dia bertahajud. Itu pahala bisa diraih dengan cara tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam bersuci. Mau tidur? Keluar angin, bangun lagi, wudhu lagi, hilang lagi ngantuk. Kemudian mau tidur, bocor lagi, wudhu lagi, tidur lagi. Itu maknanya at-tahirun naim. At-tabibu Allah. At-tabibu Allah, ini hakikat. Nah, ini bukan syariat. Dokter yang sesungguhnya itu Allah. Ini hadis hakikat, bukan hadis syariat. Kalau antum pahami hadis syariat, dokter adalah Allah. Atau ketika antum pergi ke dokter, antum iman dengan perkataannya, karena dokter itu Allah. Bukan salah pemahaman. Atau dokter itu adalah Allah, jadi nggak perlu dokter yang lain. Juga salah. Ketika mengatakan dokter adalah Allah, syirik. Ketika mengatakan Allah lah dokter, jadi dia meninggalkan syariat, itu juga salah. Keyakinan di dalam diri seseorang, at-tabibu Allah, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allaka, mungkin saja kamu, kata Nabi, tarfuku bi asya, kamu
bisa sembuh dengan beberapa hal. Bisa sembuh dengan beberapa perkara. Tahriku biha ghairak, yang engkau tidak bisa menyembuhkan dengannya perkara tersebut akan selain kamu. Maka kalau tidak punya pengalaman dengan pengobatan, jangan berikan obat kita sama kawan. Kamu kenapa demam? Sakit perut? Oh, saya kemarin sakit perut, udah sembuh nih obat saya. Silakan. Diminum lah kawan itu karena sakitnya sama. Datang lagi kawan yang lain, kamu kenapa sakit perut? Nah, saya nyoba ya. Jadi 3 orang udah nyoba obat yang sama. Akhirnya berbuih mulutnya. Overdosis. Maka obat itu tidak ada ijtihadi, tidak pakai ijtihadi, tidak pakai kira-kira, tidak pakai bahasa kira-kira. Kira-kira ini obat yang cocok. Jadi bisa saja kamu sembuh dengan beberapa hal yang kamu tidak bisa sembuh, bisa menyembuhkan dengan hal tersebut kepada orang lain. Seperti cerita yang pernah diterangkan Israiliyah daripada Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan sakit perut, lalu mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit perut. Allah katakan, makanlah daun jambu, contoh ya. Nabi Musa makan daun jambu dan Allah sembuhkan. Besok dia sakit perut, ingat pengalaman sebelumnya. Allah suruh kemarin makan daun jambu, kemudian dia makan lagi. Selesai dia makan, dia tidak sembuh. Lalu dikatakan oleh Allah, kenapa saya tidak sembuh sekarang? Kemarin kenapa saya sembuh? Jawabannya adalah At-Tabibu Allah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kamu sembuh dengan satu hal, tapi kamu tidak bisa sembuh dengan perkara yang sama di waktu yang lain. Untuk apa Allah buat seperti itu? Supaya tidak tertanam di dalam diri manusia keyakinan yang menyembuhkan itu adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-turuku yuzhiru ba'duha ba'dah. Jalan-jalan itu menampakkan ba'duha, sebahagiannya jalan, ba'dan akan sebahagian yang lain. At-turuq, jalan-jalan, yuzhiru ba'duha, menampakkan sebahagiannya jalan, ba'dan akan sebahagian yang lain. Maksudnya orang yang mempergunakan akal, orang yang mencermati sebuah perjalanan, kalau dia menempuh sebuah jalan itu sudah mulai rusak, tapi Google Maps membalik situ. Nah terus saja gitu. Tapi jalan itu sudah menunjukkan dia mulai merusak, semakin tidak bagus. Itu menunjukkan di ujung sana itu jalan buntu. Nah, hadisnya sekarang jumpanya. Kemarin jumpanya kan kita sama, tapi baru jumpa sekarang. Jadi kondisi sebuah jalan yang kita lewati itu menunjukkan kondisi yang ada di ujungnya. Ini secara garis besar. Nah, secara garis besar. Kalau nanti antum ketemu di sebagian tempat separuh beraspal 10-100 meter, kemudian rusak lagi, kemudian depannya ada 100 meter lagi. Kalau ketemu seperti itu 2 kali, berarti ke ujungnya ada kayak gitu semua. Bisa juga dipahami. At-turuq yuzhiru ba'duha ba'dah. Kenapa Nabi memberikan gambaran ini kepada kita? Ini Nabi mengajarkan
kepada pepatah orang Minang untuk belajar daripada alam, untuk belajar daripada lingkungan. Nah, at-ta'amu bit-ta'am mislan bimithli, makanan dengan makanan, makanan dengan makanan, mislan bimislin, sama banyak dengan sama banyak, makanan dengan makanan, sama banyak dengan sama banyak. Itu hadis sahih ya Imam Muslim. Apa penjelasannya? Apri. Makanan dengan makanan, sama banyak dengan sama banyak. Apa maksudnya? Enggak. Mislan bimislin, sama banyak dan sama banyak. Ya, itu walaupun dia itu penjelasan yang membuat tidak jelas. Oke, Angga, ini bab apa ini yang sedang dibahas di sini? Bab apa, coba di bab fikih. Bab apa? Bab apa Ismail? Bab tukar barang sama barang. Ada apa tukar barang sama barang? Buat jual beli. Secara spesifik bahwa baik ribawi, baik ribawi, jual beli yang ada unsur riba. Maka tertib dalam belajar alim, sebelum belajar hadis harus memahami fikih. Nah, supaya membantu antum dalam baca hadis. Jami' Shaghir nggak perlu, karena Jami' Shaghir hanya sedikit hadis fikihnya. Yang banyak hadis basyir wa nadhir, berita gembira dan berita petakut. Tapi kalau belajar Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, kalau maafan fikihnya itu hadis bisa ditelan sehari, dibaca saja langsung paham. Maka perlu disiapkan fikih yang matang. Nah, jadi at-ta'am bil-ta'am bislan bimislin ini baik ribawi. Misalnya di kampung masyarakat kita bertani, ketika dilihat sawah kawan lebih subur, lebih besar tangkainya, lebih banyak bijinya, lebih besar hasil panennya, maka yang punya sawah ini melirik di situ. Ah, ini bibit yang bagus yang kita mau tanam periode berikutnya. Apa yang terjadi di masyarakat? Yang terjadi di tengah masyarakat adalah tukar bibit dengan bibit, bukan dibeli, tukar bibit dengan bibit. Dia bawalah 10 gantang padi dia, pergi ke rumah tetangga untuk ditukar dengan 10 gantang juga. Itu maknanya ta'am bit ta'am, tukar menukar padi dengan padi. Hukumnya sah dengan syarat mithlan bimithlin, harus sama banyak. Kemudian dari hadis yang lain, ya dan biyadin, harus serah terima sebelum berpisah. Nakdan halan, nakdan harus tunai. Nah, harus tunai. Apa maksud harus tunai? Ketika kita pergi ke rumah tetangga, kita katakan, saya mau tukar dengan padi kamu yang kemarin dipanen. Nanti setelahnya saya hantarkan padi saya. Maka terjadilah riba di sana. Kenapa riba? Walaupun sama banyak, tapi tidak terima dalam majlis akad. Jadi kalau mau bawa padi kita
kumpulkan padi dia, sudah terkumpul di tempat yang sama, kemudian baru serah terima dalam majelis sebelum berpisah dengan jumlah yang sama banyak. Misalnya, ada seseorang menerima beras raskin, beras miskin. Kebetulan dia terima beras bermutu tinggi, beras solok. Beras solok 10 kilo. Kemudian tetangga dia punya beras dolok 15 kilo. Kata dia, saya perlu banyak, bukan perlu enak. Kata tetangganya, saya perlu enak, bukan banyak. Kalau begitu saya tukar 10 kilo beras solok saya dengan beras kamu 15 kilo beras dolok. Maka terjadilah riba di situ. Walaupun nilainya sama, nilai kalau diuangkan bisa sama, tapi jumlah liternya berbeda. Karena Nabi bersabda, at-ta'am bit-ta'am mithlan bimithlin. Kalau mau menukar beras dengan beras, padi dengan padi, jagung dengan jagung, makanan apapun bentuknya, maka harus sama banyak, harus di majelis akad serah terima, nggak boleh menyusul satu sama lain, dan harus tunai. 3 syaratnya. Tapi apabila dengan jenis makanan yang berbeda, itu nggak ada masalah. Kita mau tukar padi dengan jagung, itu nggak ada masalah kalau nggak sama banyak. Jagungnya lebih banyak boleh, padinya lebih banyak boleh. 2 syarat yang perlu dijaga, harus tunai dan serah terima dalam majelis akad. Ini muamalah yang terjadi di tempat-tempat kita, di masyarakat kita yang kadang-kala tidak diperhatikan, akhirnya mengawali bibit pertanian dengan muamalah riba, akhirnya padi dimakan mancing. Itu penyebabnya. Terakhir, at-ta'nu, ditusuk, ditikam, dikikam. Ini seperti yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ditikam dengan pisau. Dan ta'un yang terjadi kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat yang lainnya. Wal hadmu, mati karena reruntuhan, mati karena ditimpa bangunan atau karena longsor. Wa aklus sabumi, dimakan binatang buas. Dia mati dimakan binatang buas, ketemu dalam perut buaya, ketemu dalam perut ular. Wal ghariqu, tenggelam, baik tenggelam dalam kapal laut atau kapal udara terjun ke laut. Wal hariqu, dan kebakaran. Wal batinu, dan sakit perut. Wazatul jambi, dan sakit lambung. Semuanya itu syahadah, dianggap mati syahid. Insyaallah cukup. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai selanjutnya, kalau berkaitan dengan pembacaan, ada yang bertidur membatalkan. Tidur itu ada yang membatalkan wudu dan ada yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu ketika seseorang terbangun dari tidurnya, dia menyadari pantatnya sudah bergeser, maka wudunya batal. Tapi apabila dia terbangun dan dia mendapati dirinya masih duduk lurus, maka wudunya tidak batal.
Karena dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wikaul apa ujungnya? Lupa ujung hadisnya. Mata itu adalah kunci daripada dubur. Al-ainu wikaul dubur. Mata itu adalah kunci daripada dubur. Ketika seseorang terpejam matanya, tertidur maksudnya, maka rongga daripada duburnya melonggar, lepas dulu, nggak ada kontrol. Tapi ketika matanya terbuka, maka dia bisa mengontrol, memastikan duburnya itu terkatup. Maka ketika dia tertidur dalam keadaan duduk, berarti duburnya terhapit oleh dua daging yang ada di belakangnya. Maka duduknya tidak patah. Tapi apabila dia terbangun, ternyata dia sudah tergeser atau dia terjatuh ke belakang, maka itu wudhunya dipastikan batal. Maka tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur dalam keadaan duduk tepat pada tempat duduknya. Maka dari pembahasan itu ulama mengecualikan kecuali orang yang sudah sangat kurus sekali, sehingga kalau duduk dia pun gak ada rapat satupun. Nah, maka wudhunya tetap batal kalau dia tidur dalam keadaan duduk. Karena kalau dia duduk pun gak ada rapat, semuanya longgar karena dia cuma tinggal 3 hal aja: tulang, kulit, angin. Maka wudhunya batal. Nah, kemudian tidur dalam khutbah walaupun jumlahnya pas 40 orang itu tidak akan membatalkan khutbah. Karena yang wajib adalah isma', memperdengarkan kepada 40 orang. Artinya khatib mesti menyampaikan dengan nada suara yang bisa didengar oleh 40 orang. Tapi kalau 40 orang itu tidur semuanya, maka khutbah Jumatnya menurut jumhur ulama hukumnya tetap sah. Karena isma' memperdengarkan khutbah hukumnya wajib, tapi mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Bukan berarti dianjurkan tidur. Iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila khutbah dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah. Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait qada. Apakah dalam setiap perkara kita harus sertai dengan ikhtiar, atau apakah ada setiap perkara yang kita hanya harus menyerahkan kepada Allah saja? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap perkara mesti ada ikhtiar? Betul. Setiap perkara mesti ada ikhtiar. Dan di setiap perkara mesti ada penyerahan diri kepada Allah. Jadi antara ikhtiar dan tawakal itu harus ada dalam segala hal. Antara ikhtiar dan tawakal harus ada dalam segala hal. Tapi harus berurut. Ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian baru diiringi dengan tawakal. Karena bahasa Nabi adalah irbit summa tawakkal. Ikat dulu ontamu, ikat dulu, kemudian tawakal. Itu bahasa hadis. Bahasa Quran, fa idza azamta, apabila kamu sudah punya tekad. Apakah bisa dikatakan orang punya tekad melamar masuk SMP sementara dia tamat SD? Dia masuk sekolah SMP usia berapa? 16. Cocok. Ijazah SD memang nggak ada, cuma ada ijazah TK. Apakah sebelum dia berangkat punya keyakinan dia akan diterima di sekolah itu? Tentu tidak.
berarti dia tidak azam. Kalau belum azam, masih ragu-ragu dengan usaha dia, maka tidak ada bahasa tawakal di situ. Tidak ada bahasa tawakal. Kita cukupkan syaratnya. Kita punya ijazahnya, kita punya nilai yang cukup, nilainya rata-rata 3, masuk SMP nomor 1. Kamu yakin nggak masuk di sini? Yakin diterima nggak? Siapa ragu? Nah, kalau ragu berarti tidak ada azam. Gak bisa tawakal sama Allah. Gak bisa. Tawakal kepada Allah setelah azam. Faiza azamta fa di situ menurut faedah ilmu nahu tartib takkid. Artinya azam dulu baru ada tawakal. Maknanya setiap usaha dan apa saja, baik ibadah, dunia, kesehatan, ekonomi, ikhtiar, mencalonkan diri, apapun bentuknya, itu semua tidak lepas daripada ikhtiar dan tawakal. Tapi urutannya harus tepat. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa siang dan malam sepanjang malam ketika perang Uhud. Kenapa? Maaf, ketika perang Badar, karena sudah habis semua usaha. Sudah habis semua usaha. Baru Nabi menggunakan doa, ya Allah, kalau Engkau hancurkan, musnahkan yang ada hari ini, lam tu'bad ba'daka abada. Kamu tidak akan ada lagi menyembah setelah ini. Begitu kuatnya doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi tidak punya keyakinan kalau dimusnahkan sahabat 313 akan musnah orang menyembah Allah? Enggak akan. Tapi kenapa bahasa itu digunakan? Itu bahasa tawakal yang sudah paling kuat yang Nabi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena usaha sudah semaksimal mungkin. Tapi hari ini kita salah dalam menyikapi. Kalau urusan dunia itu ikhtiarnya mantap, tawakalnya nggak ada. Tapi kalau urusan akhirat, tawakal dulu baru ikhtiar. Nah, kamu sholat pasti terima, nggak tahu lah, terima, tawakal saja. Nggak ada ikhtiar sama sekali untuk membetulkan wudu, tidak ada ikhtiar untuk membetulkan sholat, lalu tawakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan dunia itu dia pelajari sedetail-detailnya. Dia mau usaha apa, dia bahas sedetail-detailnya. Dia sekolah mulai dari bawah terus ke jurusan, lalu kuliah di jurusan yang sama dan buka usaha di jurusan yang sama. Gak cukup S1 ambil S2, gak cukup S2 ambil S3 untuk menekuni bidang yang mau dia kembangkan. Tapi kalau urusan sholat cukup yang di TPA dulu waktu ngaji. Nah, urusan Quran cukup yang waktu ngaji di surau dulu yang dia ngaji sepawati. Itu kekeliruan yang ada di tengah masyarakat kita. Kalau urusan dunia ikhtiarnya kuat sekali, tawakalnya nggak ada. Kalau urusan akhirat tawakalnya duluan, ikhtiarnya belakangan. Nah, terserah Allah lah, kan kita saja usaha untuk sholat lima waktu. Nah, diterima nggak terima kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pas sekali jawabannya. Nah, sementara ini perlu kita usahakan sebaik-baiknya, perlu rencana yang matang. Nah, seharusnya akhirat itu perlu perencanaan yang lebih matang. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kak, pertama itu tentang penyakit. Tadi ada wabah. Kalau sekarang kan ada penyakit apa namanya? COVID. Nah, sekarang kan COVID ini wabah yang sangat luar biasa. Dulu mungkin satu kampung, sekarang satu dunia, seluruh dunia kena COVID. Dan banyak orang yang takut sampai sholat pun berjarak. Dan banyak juga yang orang takut sampai dia harus vaksin 1, 2, 3, nggak tahu lagi nanti ada 4, 5, 6, 7 mana. Nah, apakah kita vaksin ini
menjadi suatu kita dibilang ketakutan gitu Ustaz. Apakah termasuk orang yang takut makanya kita bervaksin? Apakah termasuk orang lari dari wabah tersebut? Nah, dan vaksin ini hukumnya seperti apa untuk kita yang muslim? Itu yang pertama. Ini yang katanya Ustaz. Yang kedua tentang mati syahid. Sunahnya tidak dimandikan karena darah itu sebagai bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan yang pengawal Habib Rizik yang 6 orang ditembak itu, apakah termasuk mati syahid dan darahnya kan dimandikan tuh, apakah darahnya itu menghilangkan bukti di mata Allah? Yang ketiga tentang memang banyak saya sabar bagi yang memberi makan. Jadi yang ketiga tentang tadi barter atau tukar hukum riba, menukar barang dengan barang. Nah, menukar barang dengan barang ini kan harga beras tidak sama dengan harga beras yang lain. Apakah harus tetap sama gitu, maksudnya jumlahnya atau total banyaknya 1 kilo dengan 1 kilo, 10 kilo dengan 10 kilo walaupun harganya tidak sama. Dan kedua yang tadi yang Ustaz contohkan 15 kilo beras dolok dengan 10 kilo beras solok, mereka kan sama-sama setuju, saya setuju menerima 15 kilo walaupun dolok, walaupun beras jelek. Saya setuju menerima 10 kilo walaupun beras alhamdulillah berasnya baik karena saya butuhnya baik. Nah, apakah setuju ini juga melanggar hukum kesamaan seperti tadi Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal vaksin, ada orang takut lalu dia vaksin, dan ada orang takut dari vaksin. Jadi itu yang terjadi kepada individu. Dan orang yang melakukan vaksin itu bukan masuk kategori lari daripada ta'un. Karena bahasa lari dari ta'un adalah keluar dari kawasan. Jadi lari fisik, bukan berarti berusaha untuk menghindari, berusaha untuk berobat, berusaha untuk mengatasi. Itu bukan maknanya lari. Karena ketika di zaman Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah datang surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang ta'un sudah semakin menjangkit, maka Sayyidina Umar perintahkan yang ada di lembah untuk dibawa naik ke pergunungan, yang masih ada di lembah untuk dibawa naik ke atas bukit. Itu cara mengatasi. Sementara perintah itu lambat datang, akhirnya jumlah yang dibawa lebih banyak daripada jumlah yang membawa. Maknanya mengatasi ta'un bukan maknanya lari. Jadi makna lari di sana adalah keluar dari kawasan. Kemudian masalah yang terjadi pada saat ini sebetulnya nggak ada lagi terjadi. Itu yang sudah berlalu. Insya Allah nggak akan terjadi lagi. Itu sebetulnya kita juga tidak tahu hakikat sesungguhnya. Karena ta'un yang diceritakan dalam hadis yang kita baca tadi itu menelan korban tidak pandang bulu. Laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja yang kuat fisiknya, yang lemah fisiknya, itu semuanya mati karena ta'un per hari. Nah, mati karena ta'un per hari jumlah ratusan orang. Sementara yang terjadi hari ini, ta'unnya memilih orang-orang tertentu. Milih yang hampir mati, milih yang sudah sakaratul maut, memilih yang sudah komplikasi dan sebagainya. Jadi kita sulit untuk memastikan apakah itu ta'un yang dibahas dalam hadis Nabi SAW atau ta'un versi abad modern. Jadi tidak bisa kita pastikan apa hakikat yang sesungguhnya. Lagi pula hal itu sudah berlalu dari kehidupan muslimin.
insya Allah itu hanya tinggal sejarah yang akan diceritakan. Nah, jadi ketika seseorang melakukan vaksin, apa hukumnya? Nah, hukum melakukan vaksin sesuai dengan hadis Nabi SAW, al halalu bayyin, halal itu nyata, tidak ada keraguan sedikit pun tentang perkara halal. Makan beras halal, makan nasi ada ragu-ragu tentang halal haramnya? Nggak ada ragu, ragu nih nasi ini halal atau haram. Tidak ada. Al halal bayyin, terang seperti disinari oleh matahari. Al haramu bayyin, yang haram juga nyata. Makan babi, minum khamar, makan racun, makan ular, itu tidak ada keraguan tentang keharamannya. Wa ma bainahuma amrun mustabihan. Tapi di antara halal dan haram ada perkara yang remah-remah. Kita tidak bisa pastikan itu halal, kita tidak bisa pastikan itu haram. Maka hukum vaksin bergantung kepada individu masing-masing. Siapa saja yang meyakini seyakin-yakinnya dan jelas menurut ilmu pengetahuannya, nyata senyata-nyatanya itu benda halal, seperti dia melihat nasi, keyakinan dia terhadap vaksin itu sendiri, terhadap cairan yang disuntikan, itu seperti dia memandang nasi. Pengetahuan dia yakin halal dan bersihnya, tahu dari mana unsur dibuat, dia apa dan sebagainya, proses dan sebagainya, dia yakin halal. Maka pada saat itu bagi dia boleh vaksin, boleh tidak, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tapi bagi orang yang meyakini seyakin-yakinnya, dia tahu prosesnya, dia tahu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, seperti dia memandang babi, maka bagi dia vaksin hukumnya haram. Tapi bagi kita masyarakat awam yang tidak tahu itu apa, apakah halal, apakah haram, kita tidak tahu sama sekali. Bagi kita masyarakat awam itu adalah amrun mustabihan, perkara yang samar-samar. Apa perintah Nabi kepada kita tentang perkara yang samar-samar? Manis taqas subhan faqad istabra'a lidini wa irdi. Siapa yang berusaha menghindari perkara yang tidak jelas seperti itu, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya, bahkan nyawanya. Jadi hukum vaksin apa hukumnya? Bergantung kepada pengetahuan individu terhadap vaksin itu sendiri. Bukan hanya vaksin saja, tapi terhadap obat apa saja nantinya. Seperti hal yang ditanyakan ada seseorang, orang tua kami sudah masuk rumah sakit, sudah pasang cincin di jantungnya 4 buah. Kemudian kata dokter ada obatnya yang bisa disuntikan, tapi ada enzim babinya. Kami sepakat untuk menyuntikkannya, tapi pasien tidak mau, biar mati walaupun asalkan jangan masuk babi. Apa yang harus kami lakukan? Itu sebetulnya nggak ada lagi pertanyaan apa yang harus dilakukan. Harus dilakukan apa yang diinginkan oleh yang punya badan. Tapi apabila dia punya ikhtiar ingin menyuntikkan sesuatu ke badannya, perkara haram karena tidak ada solusi lain, Al-Quran menjawab, maaf, kaidah fikih menjawab, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat bisa saja menghalalkan yang haram. Jadi kalau hukum fikihnya memang tidak ada obat lain kecuali hanya dengan menyuntikkan cairan yang bercampur dengan babi itu. Kalau itu disuntikan kata spesialis jantung, bisa dia bernafas kembali. Lalu dia memilih untuk menyuntikkan, apa hukum fikihnya? Boleh. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sama dia orang terdampar di padang pasir, tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai babi, maka dia boleh memakan bangkai babi tersebut sekedarnya. Itulah hukum bagi penderita jantung itu. Tapi kalau dia memilih jalan takwa, dia menjaga dirinya dari perkara haram, dia sudah ikhtiar semaksimal mungkin,
dia yakin dengan hadis Nabi yang berbunyi Allah tidak menciptakan obat dari perkara haram, lalu dia pertahankan supaya dalam badannya tidak masuk perkara haram, maka tidak ada sesiapapun yang memaksa dia untuk memakai benda najis tersebut, karena dia punya hak mutlak terhadap dirinya. Rukhsah boleh diterima, tapi siapa yang nggak mau terima rukhsah, boleh kita paksakan? Tidak boleh. Seperti Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu, Nabi beri rukhsah tidak perlu ikut perang, tapi beliau tidak terima rukhsah. Belum berangkat juga perang dengan kaki pincangnya, akhirnya beliau mati syahid. Apakah berdosa Sayyidina Amr bin Jamuh tidak menerima keringanan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Beliau bukan mengambil fatwa hukum fikih. Kalau hukum fikih Anda boleh tidak berperang, tapi yang dia ambil adalah hukum takwa. Dia mengorbankan semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa jadinya Pak, apa yang tadi itu? Riba. Nah, itu termasuk syahid dunia, bukan syahid akhirat. Jadi beliau boleh dimandikan, boleh disolatkan. Nah, bukan boleh, wajib dimandikan, wajib disolatkan. Yang mati syahid tadi bukan sunnah tidak dimandikan, haram dimandikan dan haram disolatkan. Ada dua orang yang tidak boleh disolatkan dan dimandikan di dalam fikih Syafi'iyah. Yang pertama adalah orang yang mati syahid karena berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang lahir di bawah usia 4 bulan kandungan dan lahir tidak mengeluarkan suara. Itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan, cukup dikafani dan dikuburkan karena dia belum dianggap manusia. Allah. Jadi darahnya itu tidak akan menjadi saksi di akhir kelak, karena darah itu bukan darah syahid, tapi dia dapat pahala syahid karena dia mati dibunuh. Nah, masuk dalam hadis tadi at-ta'nu, mati ditikam dengan senjata api. Kemudian lupa. Tukar menukar makanan. Nah, ada kaidah fikih yang berbunyi ar-ridhu sayyidul ahkam. Rela itu penghulu segala hukum. Rela itu adalah penghulu segala hukum. Apabila sudah rela, maka tidak ada hukum haram lagi. Itu pemahaman sementara. Itu hanya berlaku pada hak manusia, tidak berlaku pada hak Allah. Hanya berlaku pada hak manusia, tidak berlaku pada hak Allah. Kalau hak Allah itu tidak ada masuk rela di situ. Kamu kenapa minum khamar? Khamar itu kan mematikan. Saya rela mati jadi khamar. Apakah khamar jadi halal? Kamu kenapa berzina? Kami ridho sama ridho. Apakah ridhonya dia dizinai dari ridho menzinai jadi halal? Tidak. Jadi ar-ridho sayyidul ahkam itu berlaku pada hukum manusiawi. Kita berhutang sama orang lain, lalu kata orang lain itu gak usah membayar secara rela, maka pada saat itu tidak lagi ada tuntutan. Kita mencaci orang lain, lalu kita minta dibalas yang cacian, dikatakan saya sudah maafkan dan saya sudah rela, maka tidak ada lagi tuntutan di akhirat. Itu maksudnya ar-ridho sayyidul ahkam. Jadi ketika seseorang menjual beli 15 kilo beras dollar dengan 10 kilo beras solok, semuanya ridho sama ridho, setuju sama setuju. Persetujuan itu tidak menghalalkan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bai' ribawi ada 3 syarat yang harus dipenuhi apabila makanannya sama jenisnya. Beras sama beras, padi sama padi, gula sama gula, obat sama obat. Nah, emas sama emas, perak sama perak, rupiah sama rupiah, ringgit sama ringgit.
Ketika kita mau lebaran orang jual 100.000, 200.000 uang pecahan, apakah kita bisa membeli dengan nilai yang sama? Enggak mungkin. Dia mau ambil jasa atau apa, dia berpanas-panas di pinggir jalan itu, kalau dia tidak ingin mendapatkan keuntungan. Sebulan sebelum Idul Fitri dia borong semua uang kecil di bank. Ini dia jualan. Pecahan 5.000 THR, 10.000. Kita tukar dengan uang 200.000 rupiah. Apakah dikasih 200.000 rupiah dengan jumlah yang sama? Tidak, pasti dilebihkan. Maka di situ terjadi riba. Nah, terjadi riba. Oh, kami rela daripada ngantri di bank lama-lama, kami rela memberi dia 20.000 dan dia pun rela menerima 20.000 rupiah. Apakah dengan dasar persetujuan tersebut bisa menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak. Itu juga pengakuan daripada orang yang kepepet mau memodali usahanya, datang dia ke bank untuk mendapatkan pinjaman hutangan, lalu dikasih bunga sekian, kata dia saya rela membayar bunganya. Rela aja, ikhlas sekali, lillahi ta'ala. Apa ketika dikatakan itu riba jadi halal? Tentu tidak. Suatu ketetapan hukum yang berhubungan dengan wewenang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ikut campur manusia di situ. Persetujuan manusia tidak akan pernah merubah hukum dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal. Jadi tetap hukumnya tidak boleh. Jadi garis besarnya adalah apabila dijual sama jenisnya harus 3 syarat. Pertama, sama banyak walaupun tidak sama nilainya. Kenapa kita tidak katakan sama nilai? Karena Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, ridlan biridlain, so'an biso'in, 1 liter sama 1 liter, 1 sok sama 1 sok, walaupun 1 sok beras solok tidak sama nilainya dengan 1 sok beras dolok, tapi tetap sama dengan ukuran liternya. Bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan, kalau sekiranya di zaman Nabi SAW, Nabi menakar pakai liter, lalu kita jual hari ini pakai timbangan, maka hukumnya riba. Misalnya di zaman Nabi itu gandum dijual pakai liter atau timbangan. Pakai liter misalnya 1 sok gandum ditukar dengan 1 sok gandum. Hari ini kita jual dengan 1 kilo gandum dan 1 kilo gandum. Lalu terjadi transaksi jual beli barter, itu juga termasuk riba. Oh kan sama 1 liternya, memang sama 1 liternya. Tapi di zaman Nabi, tahukah kamu itu gandum di liter atau ditimbang? Kalau di zaman Nabi ditimbang, mesti ditimbang hari ini. Kalau di zaman Nabi di liter, mesti di liter hari ini. Kalau kita balik, dianggap tidak sama. Kalau tidak ada di zaman Nabi SAW, maka ikut kepada adat setempat. Di kampung itu orang jual padi pakai liter atau timbang. Oh, kami di pelosok masih pakai liter. Kita datang ke sana menjual beli pakai timbangan, maka terjadilah hukum riba. Apabila kita pergi ke kota, orang tidak tahu lagi dia liter, semuanya pakai timbang. Kita beli pakai liter, maka terjadilah hukum riba. Jadi kalau benda itu tidak ada di zaman Nabi, takarnya literkah atau timbangan, harus ikut kepada wilayah setempat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum ketika tidak ada tertulis dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' dan dalam qiyas. Insyaallah. Ya Allah. Assalamualaikum. Izin mengenai transaksi perbankan, sekarang itu kan kita melalui transaksi virtual, kan setiap transaksi itu ada dipungut biaya transaksi. Sementara di situ ada kemudahan, ya. Kita tidak perlu istilahnya langsung ke tempat, kita cukup kirim uang, barang dikirim. Cuman ada selisih di situ tuh, ditulis di situ kan ada biaya transaksi, kan? Seperti transfer uang juga ada biaya transaksi. Gimana hukumnya itu? Yang kita beli benda, belanja barang atau kirim uang, cuman nilai uang itu kan ada biaya transaksi. Mau 2.500 rupiah per transaksi atau 6.500 per transaksi.
penipuan itu Ustaz. Ya, itu tidak termasuk jual beli uang. Itu masuk dalam kategori penitipan uang. Kita titip uang kepada si pelan. Misalnya kalau dulu mungkin dimasukkan dalam amplop, kemudian kita titip sama kawan kalau memberikan uang ini ke tempat tujuan. Kata orang itu ini kan dalam perjalanan 3 hari 3 malam dalam bis. Kalau saya bawa uang sebanyak ini saya nggak bisa tidur. Jadi ada biaya transportasinya, ada biaya pengamanannya. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Ini tidak ada sana jual beli uang, tukar beli uang. Jadi yang ada adalah kita kirim uang kita kepada orang yang kita tuju, kita kena biaya kirim. Kalau kita gunakan medianya orang yang semangsa dengan kita, rekeningnya sama, kita dapat nggak kena biaya. Tapi kalau kita numpang sama mobil sebelah, kita kena biaya pengiriman. Itu tidak dianggap riba, itu dianggap biaya pengiriman. Insyaallah. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa hukumnya seseorang yang melakukan sebuah permainan yang mana permainan tersebut balasannya biasanya dilakukan oleh pelaku maksiat seperti main kartu dan lain-lain, namun tujuannya dengan permainan tersebut hanya sebagai hiburan saja tanpa ada unsur taruhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menjelaskan ada beberapa permainan yang halal, ada beberapa permainan yang haram, dan ada permainan yang sifatnya itu sunnah. Permainan yang sunnah berpacu kuda, permainan yang sunnah berenang, permainan yang sunnah main pedang, permainan yang sunnah bergulat. Kemudian ada permainan yang subhat. Antara ulama Syafi'iyah mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Di antaranya adalah main catur. Kata ulama Syafi'iyah, catur hukumnya haram. Kenapa? Karena itu membuat seseorang candu dan melalaikan waktu. Sebelumnya mengatakan tidak, itu dia menggunakan akal, melatih otaknya supaya bisa berpikir, bagaimana menggunakan langkah-langkah. Jadi masih ada fungsinya untuk mengolah otak. Itu pendapat doa. Di sini mutlak haram. Yang lupa itu nanti. Ini penjelasan hukum. Penjelasan hukum bukan toleransi untuk main catur. Allah. Yang ketiga ada hukum mutlak haram. Tidak ada ikhtilaf di situ. Di antaranya adalah main kartu. Allah. Di antaranya main ular tangga. Caranya lagi main, pokoknya permainan yang bergantung pada mengundi nasib. Bergantunglah nasibnya penjadi, masukkan gadunya atau yang dijatuhkan. Itu di mana berpikirnya? Maka sepakat ulama mengatakan itu haram. Termasuk domino. Domino? Nah, 4 itu juga termasuk hukum haram. Walaupun di sana tidak ada unsur judinya. Kalau ada unsur judinya, berkuda juga haram. Kalau ada unsur taruhannya, berenang juga haram. Kalau ada unsur taruhannya, memanah juga haram. Jadi unsur taruhan itu bukan hukum patokan ini haram gak haram. Yang sunnah jadi haram kalau ada taruhannya. Yang sunnah jadi haram kalau ada taruhannya. Misalnya si A, B, C lomba memanah, kemudian masing-masing mengeluarkan uang Rp10.000. Yang menang ambil uang itu hukumnya haram, walaupun permainannya sunnah. Kalau kami main domino nggak ada taruhan di situ, berarti halal. Taruhan babnya lain, permainan ada hukum tersendiri di dalam syariat. Kita lihat lagi penjelasan ulama. Kita pelajari penjelasan ulama apakah mainan ini sunnah, subhat atau haram. Mohon maaf, izin bertanya, soalnya pembahasan riba tadi, makanan dengan makanan sama banyak dengan sama banyak, tukar padi dengan padi. Pertanyaannya,
kampung saya kebanyakan terjadi tukar bibit padi dengan beras, dan pembayarannya itu terjadi setelah panen. Nah, tukar bibit padi dengan beras itu berarti tukar bibit padi dengan beras itu hukumnya nggak boleh. Nah, tukar bibit padi dengan beras tidak boleh. Mau bayarnya tunai, mau bayar nanti setelah panen, hukumnya haram. Kenapa haram? Tidak pasti masalah mislinnya. Apakah bisa kita pastikan 5 gantang padi dengan 5 liter beras pembayarnya? Tidak bisa. Maka apabila barang yang sejenis terjadi transaksi dengan tingkatan yang berbeda, gandum dengan tepung, beras dengan tepung, padi dengan beras, itu sepakat ulama dari awal mengatakan tidak boleh. Beda hanya tepung gandum dan tepung beras nggak apa-apa. Tepung gandum dan tepung beras nggak ada masalah karena dia jenis berbeda, satu gandum, satu beras. Tapi kalau padi sama beras itu dari jenis yang sama, tidak bisa dipastikan antara beras dan padi itu sama banyak. Kalau kita beraskan padi itu, apakah sama dengan beras yang kita bayar? Tidak pasti. Berarti di sana tidak terpenuhi hukum pertama, masalah bimislin. Ditambah lagi tertunda pembayarannya. 2 syarat berribawi di sana tidak ada, maka hukumnya haram. Caranya bagaimana? Caranya adalah padinya dibeli dengan berhutang. Padinya dibeli dengan berhutang. Nanti dibayar setelah panen dengan uang. Mudah lagi caranya. Utang padinya biasanya kita utang padi 5 gantang padi, nanti kita bayar dengan 5 liter beras. Besoknya kita utang padi 5 gantang, nanti kita bayar dengan uang. Kira-kira uangnya senilai 5 liter beras. Tapi jangan dibayarkan beras, tapi dengan uang. Akarnya pakai uang. Itu hukumnya sah. Tapi tidak boleh juga saya utang padi 5 gantang dengan nanti saya bayar dengan uang senilai 5 liter beras, juga nggak boleh. Kenapa? Karena uangnya tidak dipastikan nominalnya, juga tidak boleh. Harus tentukan nominal uangnya dengan standar beras pembayarannya. Nah, dan pembayarannya, apakah itu termasuk riba? Kalau iya, apa yang harus dilakukan? Dilakukan yang kalau sudah terjadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum terjadi, hutang padi bayar dengan uang, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan jaga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.